Fa yakunu dzalik khatimata a'malika qabla naumik fa innamal a'malu bi khawatimiha. Dan hendaknya engkau menjadikan mempelajari ilmu tersebut sebagai penutup amalanmu sebelum engkau tidur, dikarenakan seseorang itu dinilai daripada penutup amalnya, baik di hari-hari yang dia lewati ataupun di hidup yang dia sudah lalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kawan-kawan kajian Jumat, selamat datang kembali di program pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita masih berada di bab bersiap untuk seluruh salat. Kita sampai kepada ucapan Al-Imam Al-Ghazali, "Thumma idza asfarratis syamsu fajtahid an ta'uda ilal masjidi qabla al-ghurub." Lalu ketika matahari sudah mulai mendekati terbenamnya dan sudah mulai terlihat kemerahan, maka hendaknya engkau berusaha untuk kembali ke masjid sebelum terbenamnya matahari. Wa tashtaghila bitasbihi wal istighfari, dan engkau menyibukkan dirimu dengan mengucapkan tasbih dan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna fadla hadzal waqti ka fadli ma qabla at-tulu'i. Dikarenakan keutamaan waktu tersebut seperti halnya keutamaan sebelum terbitnya matahari. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Hal ini sebagaimana yakni perintah atau anjuran untuk memperbanyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terbit dan terbenamnya matahari, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Thaha ayat 130, wasabbih, dan bertasbihlah, bihamdi rabbika, dan dengan pujian untuk Tuhanmu, qabla tulu'i syams, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha. Maksudnya hendaknya engkau menyibukkan dirimu dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala di kedua sisi siang. Ini saat sebelum terbit dan sebelum terbenamnya matahari. Waqra qabla ghurubi syamsi, dan bacalah sebelum terbenamnya matahari, wasyamsi wadduhaha wal laili idza yaghsha. Membaca dua surat, yakni surah Syams dan surah Al-Lail, wal muawwidzatain, dan dua pelindung. Ya, ini maksudnya adalah surah Al-Falaq dan juga suratun Nas. Walitaghruba 'alaika syamsu wa anta fil istighfar, agar ketika matahari sudah terbenam engkau dalam kondisi memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sami'ta al-adzana fa'ajibhu. Lalu ketika engkau mendengar azan dikumandangkan, dikarenakan telah masuk waktunya salat maghrib, maka jawablah kumandangan azan tersebut. Wa qul ba'dahu, dan ucapkanlah setelah azan tersebut dikumandangkan, Allahumma inni as'aluka, wahai Allah, aku meminta kepadamu, inda iqbali lailika, ketika datangnya atau tibanya waktu malammu, wa idbari naharika, dan berlalunya waktu siangmu, wa huduri salatika wa aswati du'atika, dan ketika hadir dan tibanya waktu salatmu dan suara panggilan yang berasal dari penyeru-penyerumu, antu'tiya Muhammadanil wasilah, untuk memberikan untuk Muhammad al-wasilah, yaitu salah satu tempat kedudukan di surga yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a'u kama sabaq, dan juga mengucapkan, mengumandangkan
doa sebagaimana yang sudah lalu yang dijelaskan di mana di waktu subuh. Adapun doa tadi yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu berdasarkan sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Imam Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi dari sahabat Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha qalat allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqula inda adzanil maghrib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku untuk mengucapkan setelah adzan dikumandangkan, yakni adzan maghrib, Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika firli. Oh wahai Allah, ini adalah waktu di mana datangnya waktu malammu dan juga telah berlalunya waktu siangmu, dan ini adalah suara dari penyeru-penyerumu, ighfirli, dan ampunilah diriku. Tsumma shallil fardha ba'da jawabil muadzini wal iqamah. Lalu lakukanlah salat fardu setelah menjawab adzan dan juga iqamah. Wa shalli ba'da dzalika qabla an tatakallam, dan hendaknya melanjutkan setelah melaksanakan salat maghrib tersebut, salat fardu, sebelum berbicara dengan pembicaraan yang lainnya, ya, maksudnya artinya pembicaraan yang pada umumnya manusia bicara kepada sahabat, kawan, ya, orang yang dia kenal, karib kerabat, sebelum dia berbicara dengan pembicaraan tersebut, berbicara dengan orang yang dia kenal atau orang yang tidak dia kenal, hendaknya dia melakukan sholat raka'ataini fi fahuma rotibal maghrib, melakukan sholat rotibah maghrib, yaitu sholat sunnah rawatib yang dimana 2 rakaat setelah maghrib, yang dimana para ulama menganjurkan untuk membaca di dalam sunnah tersebut qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama dan qul huwallahu ahad di rakaat keduanya. Wa in shallaita ba'dahuma arba'an tutiluhunna fahunna aidan sunnah. Lalu bila engkau melanjutkan dengan melakukan 4 rakaat lagi, dengan memanjangkan 4 rakaat tersebut, maka itu termasuk sunnah pula. Wa in amkanaka an tanwiya li'tikafa ila al-isya'i wa tuhya ma bainal isya'aini bis salati faf'al. Dan jika memungkinkan bagi dirimu untuk berniat i'tikaf sampai waktu Isya. Artinya memang kita tetap dianjurkan setiap masuk masjid untuk menghadirkan niatul i'tikaf. Tetapi di waktu ini sebisa mungkin untuk melakukan i'tikaf sampai masuk waktu salat Isya. Ya, dan menghidupkan waktu tersebut dengan salat, maka lakukan. Nah, salat yang dilakukan di sini yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali adalah yang dinamakan oleh sebagian ulama sebagai Salatul Awwabin, ya. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Asnal Matalib menjelaskan sunnah Salatul Awwabin ini. Wa tusamma Salatul Ghaflah li ghaflatin nasi anha wa ishtighalihim bi ghairiha min asya'in wa naumin. Dinamakan juga Salatul Awwabin ini sebagai Salatul Ghaflah, lalai. Dikarenakan kenapa? Kebanyakan orang di waktu tersebut dalam kondisi lalai karena dia sibuk dengan makan malam, atau ada sebagian yang sudah tidur di waktu tersebut. Wa ghairihima, atau selain daripada keduanya. Lalu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari melanjutkan penjelasannya, wa hiya 20 rakaah, di salat sunnah awabin ini di waktu antara maghrib dengan isya itu sebanyak 20 rakaat bainal maghribi wal isya, antara maghrib dengan isya. Qalahul Mawardi war-Ruyani, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Mawardi dan juga Imam Ar-Ruyani. Wa fi Tirmidzi annahu sallallahu alaihi wasallam qal, di dalam hadis Tirmidzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla 6 raka'atin bainal maghribi wal isya kutibat lahu ibadatu 12 sanah. Siapa yang melakukan salat tersebut, ya, salat sunnah awabin sebanyak 6 rakaat antara maghrib dengan isya, maka dituliskan baginya pahala seperti orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 12 tahun. Wa qala al-Mawardi, dan Imam Mawardi mengatakan,
kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha wa yaqulu hadhihi salatul awabin. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukannya dan beliau juga mengatakan ini dinamakan salat al-awabin. Nah, itu adalah dasar daripada kesunahan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali untuk menambah lebih daripada 2 rakaat daripada sunnah rawatib ba'diyah maghrib. Faqad warada fi fadli dzalika ma la yuhsa, dikarenakan seseorang yang menghidupkan antara waktu maghrib dengan isya terdapat keutamaan yang tidak bisa dihitung atau tidak terhingga. Wahiyya nasyiatul laili, dia yang dinamakan sebagai nasyiatul laili. Maksudnya adalah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muzammil ayat 6, inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya menghidupkan malammu, ya, beribadahmu di waktu malam itu lebih mengena di hati dan juga dari ucapan yang engkau ucapkan. Li'annahu awwalu nash'atin, dikarenakan di antara 2 isya tersebut merupakan awal permulaan daripada waktu malam. Wahiyya salatul awabin, dan dia adalah salatul awabin. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qawlihi ta'ala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya salatu ma bainal isya'aini fa innaha tuzhibu bimulaghatin nahar wa tuhadzibu akhirahu. Dia adalah salat, ya maksudnya adalah orang yang lebih mementingkan ibadah kepada Allah sehingga meninggalkan tidurnya, menjadikan lambungnya jauh daripada tempat tidurnya. Ia lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa taala daripada istirahat untuk tubuhnya. Rasulullah mengatakan itu adalah salat di antara 2 waktu isya, antara maghrib dengan isya. Dikarenakan salat di waktu tersebut tuzhibu bimulaghatin nahar wa tuhadzibu akhirahu. Dia menghilangkan segala dosa-dosa, ya, dan hal-hal yang sia-sia yang sudah kita lakukan di waktu siang, dan mensucikan, menggenapkan, menyempurnakan di akhir daripada waktu hari kita tersebut. Imam Al-Ghazali mengatakan wal mulaghah jam'u mulghah fahiya minal laghu. Ya, mulaghat itu bentuk jamak daripada kata mulghah yang maknanya adalah laghu, dari kata laghu yang artinya kesia-siaan. فإذا دخل وقت العشاء فصلي 4 ركعات قبل الفرض إحياء لما بين الأذانين. Jika telah memasuki waktu isya, hendaknya engkau melakukan salat 4 rakaat sebagai bentuk menghidupkan antara adzan dengan iqamah di waktu isya. Para ulama menjelaskan, ya, yang dianjurkan itu 2 rakaat sebelum isyanya, berdasarkan keumuman hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baina kullu adzanaini salatun, di antara 2 adzan itu ada 1 salat. Akan tapi 4 rakaat ini tidak ada dalil secara tegas, tapi anjurannya sifatnya umum, ya. Lalu beliau mengatakan, Imam Al-Ghazali, fa fadlu dzalika katsir, keutamaannya seseorang yang menghidupkan antara 2 adzan, ya, antara adzan dengan iqamat itu banyak sekali keutamaannya. Wa fil khabari, di antaranya sebagaimana disebutkan dalam sebuah khabar, dalam sebuah hadis, inna du'a bainal adzani wal iqamati la yurad. Doa yang dipanjatkan antara adzan dengan iqamah itu tidak ditolak. Jadi insyaallah ini termasuk waktu yang mustajab. Maka bagi siapapun, hatta ibu-ibu yang ada di rumah, ya, perempuan yang ada di rumah pun ketika mendengar adzan hendaknya dia mengucapkan doanya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan doanya nanti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma shallil fardha, lalu salat fardulah, wa shallir ratibata rak'ataini. Lalu setelah melakukan salat fardu, lalu melakukan salat sunnah rawatib 2 rakaat. Waqra fihi ma surat as-sajdah. Sebisa mungkin kalau memungkinkan membaca di keduanya, ya, 2 rakaat tersebut, ya, surat as-sajdah, surat sajadah, ya, wa tabarakal muluk, dan surat al-muluk.
atau surah Yasin wad Dukhan, atau surat Yasin dan surat Ad-Dukhan. Fadzalika ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan hal tersebut telah diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga disampaikan oleh sebagian ulama hadis-hadisnya yang menunjukkan akan kesunahan tersebut. Lalu selanjutnya beliau rahimahullahu taala mengatakan wasalli ba'dahuma arba'a raka'atin. Lalu salatlah setelah kedua salat tersebut, yaitu salat Isya dan ba'diyahnya, arba'a raka'atin, 4 rakaat. Fa fil khabar, karena di dalam sebuah khabar, ma yadullu ala idhami fadlihinna, menunjukkan akan kebesaran keutamaan orang yang melakukan salat 4 rakaat tadi. Ya. Di antaranya hadis riwayat Muslim, afdhalus salati ba'dal fardhah, sebaik-baiknya salat setelah fardhah adalah salatul lail, itu pertama. Lalu hadis yang lainnya ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau ditanyakan tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ma shallal isya'a qat fadakhala baiti illa shalla 4 rakaat aw 6 rakaat." Tidaklah beliau melakukan salat Isya melainkan melakukan salat setelahnya di rumahku, kata Sayyidah Aisyah, 4 rakaat atau 6 rakaat. Ya, 4 rakaat itu setelah Isya, 6 rakaat itu dengan tambahan ba'diyah Isya. Tsumma shallil witra ba'daha. Lalu setelah tadi 6 rakaat tadi, maksudnya 2 rakaat ba'diyah plus tambah 4 setelah ba'diyah, ya, tsumma shallil witra ba'daha. Lalu lakukan salat witir setelahnya. Thalathan, sebanyak 3 rakaat. Bitaslimataini, dengan 2 kali salam. Artinya pelaksanaan 2 rakaat pertama lalu ditambah 1, yang dimana keduanya bila diniatkan sebagai witir. Yang pertama nih rakaataini minal witri. Sholli rakaataini minal witri. Saya berniat sholat 2 rakaat bagian daripada witir. Ya. Nah, lalu yang selanjutnya sholli rakaatan minal witri, 1 rakaat bagian daripada witir, yang dimana 2 plus 1 itu sama dengan 3, yang dimana 3 ini adalah termasuk bilangan ganjil, yang dimana witir itu maknanya adalah ganjil. Au bitaslimatin wahidatin, atau dengan 1 kali salam, artinya 3 kali dengan 1 kali salam, baik dengan 1 tahiyat saja atau dengan 2 tahiyat juga tidak mengapa. Tetapi kaifiat yang paling afdal adalah dengan 2 tahiyat, 2 kali salam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha surat Sabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wal ikhlasa wal mu'awwidhatain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat witir, beliau membaca di surah rakaat pertama Sabbih isma rabbikal a'la, lalu di rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat ketiga al-ikhlas dan al-ikhlas, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Para ulama juga menjelaskan setelah salat witir, hendaknya setiap orang yang melakukan salat witir itu disunahkan setelahnya untuk membaca Subhanal Malikil Quddus sebanyak 3 kali. Sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Nasa'i dan juga Ibnu Sunni. Dan di dalam riwayat Ahmad dan Nasa'i membacanya dengan suara yang sedikit agak dikeraskan. Dan juga membaca doa sebagaimana yang di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi, Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik. Wahai Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu daripada kemurkaanmu. Wa a'udzubika bi mu'afatika min 'uqubatik, dan aku berlindung dengan maafmu, ya, dengan keselamatan darimu daripada azab atau balasanmu. Wa a'udzubika minka, dan aku berlindung kepadamu, ya, minka, daripada ketetapan buruk yang telah engkau tetapkan kepadaku. La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, dan aku tidak bisa menghitung pujian untukmu sebagaimana engkau memuji untuk dirimu, untuk zatmu yang maha tinggi dan maha mulia. Ini doa juga dianjurkan untuk dibaca setelah salat witir. Lalu Imam Ghazali melanjutkan, fa in kunta 'aziman 'ala qiyamil lail, jika engkau sudah berniat, ya, bertekad untuk melakukan salat malam, ya, fa akhiril witra, maksudnya di akhir malam, fa akhiril witra liyakuna akhir salatika bil laili witra, maka hendaknya engkau dianjurkan untuk mengakhirkan witirmu agar
di akhir malammu itu ditutup dengan sholat witir. Karena Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan juga Muslim, ij'alu akhir salatikum minal laili witra, hendaknya engkau menjadikan sholat yang terakhir engkau lakukan di waktu malammu adalah witir. Dan juga dalam riwayat Muslim, man khafa an la yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu, siapa yang khawatir enggak bisa bangun di akhir malam, maka witir di awal malam. Wa man tabi'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral lail, siapa yang menginginkan keutamaan di akhir malam, maka dia melakukan sholat witirnya di akhir malam. Dan begitu pula lah yang dilakukan oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar, beliau sholat witirnya di awal malam sebelum beliau tidur, dan Sayyidina Umar ya melakukan sholat witirnya setelah beliau tidur sebentar. Thumma ishtaghil ba'da dhalika bimudzakarati ilmin aw mutala'ati kitabin. Lalu hendaknya engkau menyibukkan dirimu setelah sholat witir tersebut dengan mempelajari ilmu atau menelaah kitab. Wala tashtaghil billahwi, dan janganlah engkau menyibukkan dirimu dengan hal yang sia-sia, wala'ib, dan bermain. Kecuali bagi seorang suami atau istri, ya, bercengkrama antara sepasang suami istri, ini bukanlah hal yang sia-sia, bahkan ini sebuah hal yang berpahala dan termasuk hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yakunu dzalik khatimata a'malika qabla naumik fa innamal a'malu bi khawatimiha. Dan hendaknya engkau menjadikan mempelajari ilmu tersebut sebagai penutup amalanmu sebelum engkau tidur, dikarenakan seseorang itu dinilai daripada penutup amalnya, baik di hari-hari yang dia lewati ataupun di hidup yang dia sudah lalui. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas adab ketika bersiap untuk melaksanakan sholat. Lalu selanjutnya Imam Al-Ghazali akan menjelaskan tentang adab ketika hendak tidur. InsyaAllah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.